Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STEMBI Bandung akan membahas sebuah kasus di suatu perusahaan yang dimana saya sebagai manajer dan rekan-rekan saya sebagai karyawan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sipa Agustina dari kelas E4 NPM 101217176. Saya Melinur Aulia dari kelas 4 dengan NPM 101211757. Saya Seni Salwani dari kelas E4 Manajemen dengan NPM 101211785. Saya Santi Susilawati dari kelas E4 Manajemen dengan NPM 101121750. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu profil perusahaan yang saya pimpin, yaitu yang bernama PT FRG Berkah Mulia, yang dimana sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PT FRG Berkah Mulia ini merupakan perusahaan yang besar yang menjunjung kualitas. Tak heran perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Pada suatu ketika, PT FRG Berkah Mulia dihadapkan pada masalah yang besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PT FRG Berkah Mulia ini kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya kepada para karyawannya apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Pimpinan mengadakan rapat online melalui Google Meet. Oke, langsung saja. Selamat siang, terima kasih kepada para direksi yang telah hadir dalam rapat online kali ini, yang dimana kita akan membahas beberapa masalah yang sedang perusahaan kita alami. Terkait masalah yang pertama, yaitu sering terjadinya pemborosan bahan baku. Langsung saja saya meminta kepada masing-masing direksi untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, alasan serta solusinya. Izin memberikan alasan atau solusi untuk permasalahan yang pertama. Mungkin karena terjadinya pemborosan bahan baku tersebut bisa terjadi karena adanya kerusakan dalam hasil produksinya, sehingga bahan baku yang tersedia pun digunakan kembali, atau bisa saja karena penggunaan bahan baku digunakan secara berlebihan. Untuk solusinya, mungkin perusahaan bisa mengadakan kepala produksi agar bahan baku tersebut diteliti terlebih dahulu atau diperiksa supaya nantinya tidak ada bahan baku yang digunakan kembali karena kerusakan hasil produksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Santi boleh. Mungkin solusi dari saya yaitu agar tidak terjadi pemborosan bahan baku. Ketika kita ingin membeli bahan baku tersebut, kita harus mencatat dulu list bahan baku yang akan kita beli nanti. Dengan mencatat list tersebut, tidak akan terjadi pemborosan bahan baku karena dari awalnya kita sudah mencatat dan mentata bahan baku yang akan nantinya kita beli. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Ibu Meli. Untuk alasan dari pemikiran saya soal pemborosan bahan baku, pasti ada ketelitian dalam perusahaan tersebut, sehingga untuk solusinya kepala produksi harus lebih teliti saat menerima bahan baku dari supplier, sehingga saat memberikan pengarahan kepada karyawan tidak akan terjadi pemborosan bahan baku. Jadi bisa memanage bagaimana pembagian bahan baku kepada karyawan. Sekian dari saya. Baik, saya lanjut untuk permasalahan yang kedua, yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirimkan. Oke, langsung saja. Solusi dari saya yaitu mungkin masalahnya terdapat dari kurang telitinya dalam mengontrol produk yang akan dikirim. Maka dengan itu kita memerlukan solusi sebagai berikut.
Solusi yang pertama yaitu agar tidak terjadi kesalahan saat produk dikirim. Langkah yang paling penting yaitu kita harus bisa memanage produk, apakah produk tersebut sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita bisa langsung memeriksa dan memperbaiki kesalahan produk tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa produk terlebih dahulu. Jika sudah ditentukan produk mana yang akan dipakai, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu agar tidak ada kecacatan dalam langkah awal. Karena jika di awal sudah salah, maka akhirnya pun pasti bakal salah. Maka dengan itu mencegah lebih baik daripada nantinya kita ingin cepat selesai, lebih ingin cepat selesai tapi hasil akhirnya salah gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Solusinya sangat bagus sekali. Oke, mungkin dari yang lain? Izin menambahkan, mungkin untuk solusi yang kedua, perusahaan bisa melakukan inspeksi produk. Maksudnya adalah setelah barang diperiksa, ada langkah memeriksa ulang agar kita tahu di mana letak kecacatan atau kerusakan bahan produksi yang telah diproduksi. Hasil produksinya, kerusakannya di mana, jadi bisa diperiksa ulang gitu. Jadi jika sudah tahu ada kesalahannya di mana, maka kita langsung bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja. Selanjutnya. Izin menambahkan, menurut saya dalam masalah terjadi kesalahan saat produk akan dikirim, alasan pemikiran saya sebaiknya kita memeriksa kembali produk yang akan kita kirim, sehingga jika ada kecacatan dalam kegagalan dalam produk, kita bisa ubah kembali dengan cara yang benar, sehingga tidak ada kecacatan dalam pengiriman produk tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para direksi, sangat antusias sekali ya. Oke, langsung saja ke masalah yang terakhir, yaitu stok bahan baku terlambat. Langsung saja. Untuk masalah stok bahan baku terlambat, dari alasan pemikiran saya, kita harus bisa tegas kepada supplier. Jadi perusahaan harus bisa tegas kepada supplier. Misalnya, perusahaan meminta bahan baku dikirim pada tanggal 2 Desember, harus pada 2 Desember. Supplier tidak bisa lebih baik, diputuskan saja dan mencari supplier lain, sehingga tidak akan ada keterlambatan dalam stok bahan baku. Gitu saja menurut saya. Baik, terima kasih. Oke, lanjut saja ke yang lain. Solusi dari saya yaitu, jika kita ingin menyetok bahan baku, sebaiknya kita jangan terfokus pada satu supplier saja. Kenapa begitu? Karena kita harus mempunyai beberapa supplier untuk dijadikan cadangan, agar nantinya tidak ada keterlambatan jika salah satunya ada yang telat. Jadi meskipun ada yang telat nantinya, kita masih mempunyai cadangan yang lainnya di supplier yang lain. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari Ibu Seni. Izin menambahkan kembali, untuk mengantisipasi keterlambatan bahan produk, mungkin perusahaan bisa memesan lebih bahan baku tersebut, atau bisa saja membuat stok bahan baku agar meskipun nanti bahan produk terlambat datang, perusahaan tersebut bisa terus berjalan dengan menggunakan bahan baku yang telah disediakan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk rapat online kali ini bisa saya simpulkan. Untuk yang masalah yang pertama, yaitu sering terjadinya pemborosan bahan baku, solusinya yaitu harus ada proses catat mencatatnya supaya bisa memanage bahan bakunya. Untuk yang masalah yang kedua, sering terjadinya kesalahan produksi, yaitu dengan cara inspeksi produk atau memeriksa ulang sebelum dikirim. Dan untuk yang masalah yang terakhir, stok bahan baku terlambat, solusinya harus mempunyai beberapa supplier dan mempunyai stok bahan baku.
Terima kasih untuk rapat online kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, selamat siang.